Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Perkenalkan, nama saya Yusril Ija Mahendra dengan NIM C19832070019, Prodi Pendidikan Teknologi Informasi Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya. Untuk memenuhi salah satu tugas UTS dari mata kuliah dan perencanaan pembelajaran TIK, jadi pada kali ini saya akan membawakan materi pengembangan tujuan kurikulum. Kurikulum pada dasarnya merupakan salah satu komponen dalam pendidikan yang memiliki peran yang sangat penting, karena di dalam kurikulum ini mengandung rumusan tujuan yang harus dicapai. Jika sistem pendidikan yang ada di Indonesia tidak memiliki kurikulum, maka susah untuk mencapai tujuan tersebut. Kurikulum sendiri merupakan sebuah program pendidikan yang berisikan berbagai bahan ajar yang diprogramkan, direncanakan secara sistematik atas dasar norma-norma yang sedang berlaku. Biasanya kurikulum ini dijadikan pedoman dalam proses pembelajaran bagi pendidik untuk mencapai tujuan dari kurikulum itu sendiri. Demikian juga dengan pengembangan kurikulum. Asas pertama dalam pengembangan kurikulum itu adalah asas filosofis. Dalam asas tersebut dibahas persoalan-persoalan yang mendasar tentang pengembangan kurikulum. Misalnya tentang arah pendidikan. Arah pendidikan itu adalah membentuk anak didik kita yang mampu menguasai bidang ilmu pengetahuan atau membentuk manusia yang mampu berpikir kreatif dan inovatif. Lalu, membentuk manusia yang dapat mengawetkan budaya masa lalu sesuai dengan sistem nilai yang berlaku di masyarakat. Oleh karena itu, rumusan tujuan merupakan hal yang sangat penting dalam sebuah kurikulum. Dan berikut beberapa alasan mengapa tujuan pengembangan kurikulum harus dirumuskan. A. Tujuan sendiri erat kaitannya dengan arah dan sasaran yang harus dicapai oleh setiap pendidikan. Kurikulum merupakan alat untuk mencapai tujuan pendidikan itu. Dengan demikian, perumusan tujuan ini merupakan salah satu komponen yang harus ada dalam sebuah kurikulum. B. Melalui tujuan yang jelas itu, maka dapat membantu para pengembang kurikulum dalam mendesain model kurikulum yang dapat digunakan, bahkan hal tersebut akan sangat membantu guru dalam mendesain sistem pembelajaran yang lebih terarah lagi. Artinya, dengan tujuan kurikulum yang jelas, maka hal tersebut dapat memberikan arahan kepada guru dalam menentukan bahan atau materi yang akan dipelajari, mulai dari menentukan metode pembelajaran, strategi pembelajaran, menentukan alat, media, sumber pembelajaran, serta merancang alat evaluasi untuk menentukan keberhasilan belajar siswa. C. Tujuan kurikulum yang jelas ini dapat digunakan sebagai kontrol dalam menentukan batas-batas dan kualitas pembelajaran, yang artinya melalui penetapan tujuan ini, para pengembang kurikulum termasuk guru tersebut dapat mengontrol sampai mana si siswa tersebut memperoleh kemampuannya yang sesuai dengan tujuan dan tuntutan dari kurikulum yang berlaku. Menurut Bloom, dalam bukunya Taxonomy of Educational Objective yang terbit pada tahun 1965, bentuk perilaku sebagai tujuan yang harus dirumuskan dapat digolongkan ke dalam 3 klasifikasi atau 3 domain, yaitu domain kognitif, afektif, dan psikomotorik. 1. Domain kognitif. Domain kognitif adalah tujuan pendidikan yang berhubungan dengan kemampuan intelektual atau kemampuan berpikir seperti mengingat dan kemampuan memecahkan masalah. Domain kognitif ini menurut Bloom terdiri dari 6 tingkatan, yaitu pengetahuan atau bisa disebut juga sebagai knowledge, pemahaman, penerapan, analisis, sintesis, dan yang terakhir evaluasi. 2. Domain afektif. Domain afektif berkenaan dengan sikap atau nilai-nilai dan apresiasi. Domain ini merupakan bidang tujuan pendidikan kelanjutan dari domain kognitif. Artinya, seorang hanya akan memiliki sikap tertentu terhadap suatu objek manakala telah memiliki kemampuan kognitif tingkat tinggi. Menurut Krathwohl 1964 dalam bukunya Taxonomy of Educational Objective, Affective Domain, domain afektif memiliki tingkatan, yaitu penerimaan, merespon, menghargai, mengorganisasi, dan yang paling terakhir ini merupakan karakterisasi nilai. 3. Domain psikomotor. Domain psikomotor ini merupakan tujuan yang berhubungan dengan kemampuan keterampilan seseorang. Ada 6 tingkatan yang termasuk ke dalam domain ini, yaitu gerak refleks, keterampilan dasar,
keterampilan perseptual, keterampilan fisik, gerakan keterampilan, dan komunikasi non-diskursif. Dengan bahasa lain, ketiga domain itu, kognitif, afektif, dan psikomotor, dapat digambarkan dalam 3H, yaitu head atau pengembangan bidang intelektual yang bisa disebut juga kognitif, ada heart yaitu pengembangan sikap atau afektif, dan hand atau pengembangan keterampilan atau psikomotor juga. Pencapaian ketiga dominan secara seimbang harus menjadi acuan dan target setiap guru dalam proses pembelajaran. Dalam pembahasan selanjutnya, kita akan belajar mengenai pengembangan materi kurikulum. Oke, mungkin itu saja untuk pembahasan kali ini. Sekurang-kurangnya mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan informasi yang saya sampaikan. Dan untuk itu, saya pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.